konsumsi digital melalui gawai kini menjadi isu serius karena ditengarai dapat menyebabkan kecanduan dan menghambat tumbuh kembang anak. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik, sebanyak 33,44% anak usia dini, yakni 0 hingga 6 tahun di Indonesia, sudah dapat menggunakan ponsel pada tahun 2022. Dan 24,96% anak-anak di kelompok usia yang sama telah mampu mengakses internet. Data ini menunjukkan bahwa paparan terhadap perangkat digital dan teknologi semakin meluas, bahkan terjadi pada anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Padahal, penggunaan gadget pada anak berkebutuhan khusus sebaiknya dihindari karena bisa memicu persoalan yang lebih besar. Menurut pakar kesehatan global dari Universitas Yarsi dan Griffith University Australia, Diki Budiman, penggunaan gadget khususnya kepada ABK akan mengurangi kemampuan kognitif dan sosial anak. Selain itu, kemampuan otak anak akan melemah dan teralihkan dalam belajar. Untuk itu, penting bagi orang tua untuk membatasi penggunaan gawai pada anak berkebutuhan khusus. Jadi bicara dampak gadget atau handphone pada anak berkebutuhan khusus ini, kita artinya akan memiliki risiko dia untuk belajar itu akan teralihkan oleh penggunaan handphone itu sendiri. Padahal dalam konteks anak berkebutuhan khusus ini kita sedang membangun misalnya kemampuan dia mengingat dalam jangka panjang, kemampuan bukan hanya motorik saja, juga bagaimana dia menilai situasi sekitar. Nah, ini yang berbahaya ya, karena itu yang akan teralihkan. Bahkan otak di dalam tanda kutip dilatih menjadi malas karena layar itu tersedia dengan sendirinya. Gitu. Jadi berganti ke film berikutnya ataupun layar berikutnya itu tanpa adanya upaya dari otak itu sendiri untuk melakukan semacam analisa. Nah, ini yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuan kognitif anak. Sadar akan dampak negatif penggunaan gawai pada anak, membuat Citra Maimun, ibu berusia 42 tahun, membatasi screen time bagi anaknya yang seorang tunagrahita. Ibu dengan 2 orang anak ini tidak ingin anaknya mengalami ketergantungan pada ponsel. Ia bersama sang suami berkomitmen untuk membatasi anak dalam mengakses internet melalui perangkat elektronik apapun. Dari zaman saya waktu berapa belas tahun lalu kan ya, sebelum menikah pun kan kita sudah banyak tuh mendengar efek-efek jelek dari gadget. Kita jangan sampai terikat sama gadget gitu. Jadi untuk ke anak-anak pun kita membentuk, oh ya gimana ya biar nanti anak-anak tuh jangan sampai benar-benar terikat sama gadget. Oh ya kayaknya kita dari kitanya sendiri deh, dari orang tua mengurangi. Jadi ke anak-anak, kita nggak kepengen anak-anak itu ngelihat orang tuanya terlalu terikat sama handphone, terlalu terikat sama tabs gitu, atau misalnya sama gadget-gadget lain. Jadi kita kepengennya anak-anak sih tetap aware sama sekitar, mengeksplor lingkungan, itu lebih banyak daripada mereka mengeksplor apa yang ada di dunia maya. Untuk mengalihkan atau mengisi kegiatan sang anak, Citra mengajak sang putra melakukan kegiatan seperti membaca buku, menggambar, mewarnai, memasak, dan berkebun. Kegiatan yang diisi di waktu luang ini juga bermanfaat mempererat hubungan antar orang tua dan anak. Jadi memang dari kitanya yang harus membatasi. Jadi dari kecil yang saya lakukan itu biarkan dia mengeksplor dulu apa yang ada di rumah. Kita kasih mainan, oke, tapi mungkin barangkali mainannya juga yang nggak mainan-mainan yang terlalu berlebihan gitu. Kita lihat juga potensinya dia gitu. Dia kesukaannya dia apa? Dia ternyata lebih suka benda-benda yang bergerak gitu. Jadi kita kasih mainan kayak mobil-mobilan, kereta gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih cenderung ke buku kayak ke kakaknya gitu, kita sediakan banyak buku. Oke, jadi dia dialihkan gitu. Jadi nggak perlu harus tergantung sama gadget. Tapi ya balik lagi sih, mereka mencontoh dari apa yang orang tua mereka lakukan gitu. Jadi dari kitanya sebisa mungkin untuk membatasi, sama anak-anak juga kita biarkan mereka mengeksplor lingkungan. Jadi ya dibiarkan mereka memilih mainan kesukaannya. Berkat aktivitas minim paparan gawai, perkembangan komunikasi putra dari Citra Maimun yang belajar di sekolah luar biasa juga semakin baik. Ananda Faiz ini memang anaknya ceria. Ya, dulu ketika masuk
kelas 1 dia itu tidak mau bicara. Dia memang pemalu ya. Kemudian sudah berjalannya waktu ketika dia masuk naik jenjang, naik jenjang. Ketika dia sudah agak besar, dia mulai mau berbicara, percaya diri berbicara di depan umum, ngobrol dengan teman, kemudian ngobrol dengan guru, menyapa, assalamualaikum, selamat pagi, dan anaknya juga santun, ya. Mungkin pengaruh-pengaruh buruk dari gadget itu, alhamdulillah tidak mengena ke Faiz gitu. Keberhasilan Citra Maimun dalam merawat dan melindungi anak dari pengaruh negatif gawai dipetik melalui upaya yang tak kenal lelah dan konsisten. Ia juga berharap dengan adanya peran serta pemerintah melalui peraturan tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang bertujuan mengedukasi sekolah, guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak bisa diwujudkan. Saya setuju banget ya Mas kalau misalnya ada bantuan dari pihak-pihak luar selain orang tua. Walaupun sebenarnya memang yang paling lama kan anak-anak berada di rumah. Tapi ketika kita di luar rumah kan kita nggak bisa nih menjaga anak kita. Bantuan dari pemerintah melalui sekolah, melalui teman-teman lingkungan sekitar gitu tuh butuh banget kita untuk mendukung apa yang ada kebijakan di rumah gitu. Jadi kepengennya sih sesuai kayak dibilang ya, we need a village to raise a child. Jadi ketika satu rumah sudah mengambil kebijakan yang sama, kita bisa sama-sama mencapai tujuan itu. Dengan pemerintah turun tangan, kasih sosialisasi, kasih edukasi, harapannya sih makin banyak keluarga-keluarga yang menyadari kalau misalnya bahaya gadget itu memang ada. Jadi kita sama-sama yuk kita pegangan, kita bisa nih membentuk anak kita biar gimana nggak terlalu tergantung sama gadget, tapi tetap bisa mereka menggunakan gadget sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, sesuai usianya. Saya kira penting peran dari pemerintah. Nah, di sisi lain tentu dukungan, pembinaan, pengawasan dari keluarga dalam hal ini orang tua dan juga para pendidik pada anak khususnya berkebutuhan khusus ini menjadi sangat penting untuk sekali lagi juga tetap melakukan pengawasan. Jangan sampai ada anggapan ketika pemerintah sudah membatasi, pemerintah kan sudah mengamankan konten-konten, kemudian tidak ada pengawasan, karena tetap saja, karena ini yang mengeluarkan konten dan menjadikan katakanlah admin dari beberapa medsos ini kan bukan pemerintah, sehingga potensi adanya kebocoran, potensi tetap adanya material ataupun konten yang bisa menciderai atau memiliki risiko pada anak itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya, untuk melindungi anak dari bahaya perangkat keras digital seperti gawai, tablet, laptop atau sejenisnya, pemerintah, orang tua dan masyarakat perlu berkolaborasi melalui strategi digitalisasi yang aman, sehat secara jasmani dan kuat dalam identitas budaya menuju Indonesia Emas 2045. Media Tawadu Fajar Agestino, The ITV.